mimpiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Genova Kristina Simburun, NPM 1809-146. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD semester 6 dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, apa kabar? Berharap kalian tetap sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu akan membawakan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita ke pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu ya yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini sekarang kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu dari tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Nah, di sini kita akan ada beragam budaya di Indonesia. Beragam budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Nah, kita cari tahu di sini. Miss akan membacakan sebuah cerita yaitu tentang judulnya itu Rumah Betang Ulu Paling. Rumah betang atau rumah panjang Ulu Paling terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Ulu Paling dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Taman Bala Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Nah, selanjutnya yaitu dalam tradisi Dayak,
rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Ulu Palen terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Santero, Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palen merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan bisa berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Nah, bagaimana dengan rumah adat yang ada di daerahmu? Nah, di sini misalkan menanyakan itu, apa sih keunikan dari rumah betang Ulu Palen? Nah, yang tadi kan saya ini sudah bacakan. Nah, di sini mungkin ada beberapa keunikan dari rumah betang Ulu Palen yang dibacakan tadi. Nah, yang pertama keunikannya yaitu rumah betang dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Nah, yang kedua yaitu rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Yang ketiga yaitu betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas ataupun banjir. Nah, itulah keunikan dari rumah betang Ulu Palen tadi. Nah, Miss di sini akan saya coba kalian perhatikan keunikan rumah adat yang ada di daerah kita atau mungkin dari daerah yang Miss mengesahkan kalian. Nah, Miss, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia itu ada beberapa, yaitu pertama bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, baru alat musik tradisional. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa Miss tunjukkan, yaitu rumah adat. Rumah adat yang pertama yaitu, rumah adatnya yaitu rumah adat Jambi. Nah, nama rumah adat Jambinya itu rumah panggung. Lalu gambar yang kedua yaitu rumah adat Aceh, yaitu nama rumah adatnya itu adalah Krong Bade. Nah, yang ketiga itu rumah adat Batak. Nama rumah adat Batak itu adalah rumah Bolon. Lalu yang keempat yaitu rumah adat Sumatera Selatan, yaitu nama rumah adatnya itu adalah rumah Limas. Lalu yang kelima ada itu rumah adat Kalimantan Tengah. Nama rumah adatnya itu adalah rumah betang. Nah, lalu yang terakhir yaitu rumah adat Sulawesi Selatan, yaitu nama rumah adatnya adalah Tongkonan. Nah, ada juga yaitu beberapa yaitu alat musik. Tadi kan ada alat musik tradisional. Di sini juga ada gambar-gambar alat musik yang ada di daerah kita itu. Ada juga alat musiknya, yaitu alat musik dari Nagro Aceh, dari Salame itu saruna kale, yaitu yang cara mainkannya yaitu di tiup. Lalu dari Sumatera Utara yaitu alat musiknya itu aramba. Lalu dari Sumatera Barat, dari Sumatera Barat yaitu nama alat musiknya itu adalah saluang. Lalu dari Riau yaitu alat musiknya itu adalah gambus. Nah, selanjutnya yaitu alat musik dari Kepulauan Riau. Nah, alat musik dari Kepulauan Riau namanya itu gendang panjang. Nah, dari Jambi juga ada dari Jambi, yaitu nama alat musiknya adalah serangko. Dari Sumatera Selatan nama alat musiknya itu adalah akordion. Lalu yang selanjutnya itu dari Bangka Belitung, nama alat musiknya itu adalah gendang Melayu. Lalu dari Bengkulu alat musiknya itu adalah dol. Lalu dari Lampung yaitu alat musiknya bande. Lalu dari Banten alat musiknya itu adalah gendang. Dan yang terakhir yaitu dari Jawa Barat yaitu namanya angklung. Nah, di sini juga tadi kan itulah bagian alat musik yang ada di Indonesia yang dari berbagai daerah. Lalu di sini juga Miss akan menunjukkan beberapa pakaian adat, yaitu yang diambil yaitu dari Kalimantan saja. Nah, dari Kalimantan dia itu dari Kalimantan Barat, yaitu nama pakaian adatnya itu adalah perang. Nah, yang ini ya.
Lalu yang dari Kalimantan Selatan namanya yaitu pakaian adatnya itu adalah pengantian Pagaza Gamuling Baulan. Nah, ada juga itu dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga ada itu bahasa daerah. Bahasa daerah mungkin di sini misalkan yang bacakan itu sedikit contohnya yaitu bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesianya yaitu saya, kalau bahasa Jawanya itulah aku atau kula. Lalu bahasa Sundanya yaitu abdi. Lalu bahasa Bataknya yaitu ahu. Lalu bahasa Papuanya yaitu sa. Nah, ada juga yaitu bahasa Indonesianya yaitu rumah, bahasa Jawanya adalah ama, bahasa Sundanya itu adalah ima, bahasa Bataknya adalah bagas, dan bahasa Papuanya itu adalah rumah. Nah, itulah beberapa keragaman yang ada di budaya bangsa Indonesia. Selain dari keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dan masyarakat. Nah, apa sajakah itu? Nah, di sini Miss ada mempunyai sebuah media yaitu gambarnya yaitu dari aktivitas penduduk sekitar yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu adalah para nelayan. Nah, para nelayan ini menghasilkan ikan yaitu dari perairan yang ada di Indonesia. Lalu gambar yang kedua ini adalah para petani. Para petani yang mengolah tanah untuk bertanam, yaitu salah satu yang ditanam yaitu gambarnya itu adalah bersawah. Lalu yang ketiga yaitu ada juga kayak perkebunan gitu. Perkebunan juga kan diolah oleh para petani, yaitu yang bisa ditanam seperti menanam jagung, cabai, kopi, dan yang lain-lain. Nah, ada juga yang terakhir yaitu adalah peternakan. Nah, para peternak itu memelihara beberapa hewan yang bisa dipelihara seperti contohnya adalah ayam, ada anjing, ada sapi, ada domba, dan ada juga yang lain-lain. Nah, kita kan sudah selesai pembelajaran kita. Nah, pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Indonesia memiliki banyak keragaman budaya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia kita harus saling bisa menghargai, menghormati dengan budaya yang ada di sekitar kita. Lalu kita sebagai manusia juga harus menjaga kelestarian lingkungan kita, karena lingkungan sekitar kita ini sangat bermanfaat untuk kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan membawakan doanya. Dan mari berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Bye bye.